Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat siang ya. Cuma kayak pagi masih mendung. Jam 11.24. Ini tol Pamulang nih. Kita mau ke Tasik. Ada acara mendadak. Ya. Sekalian tes ini ya, mudah-mudahan sukses nih karena baru pertama kali kita tes. Ya, semenjak kita ambil kan dari Bekasi. Dari situ udah nggak pernah naik tol lagi. Nah sekarang baru naik tol lagi. Ya mudah-mudahan oke ya. Ini saya juga berdoa mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang sudah dicek dan diperbaiki itu pompa bensin, filter udara dicek ya. Filter udara masih oke. Terus ganti oli matic, cek bagian pantat belakang matic. Kebocoran oli mesin sudah alhamdulillah sudah oke, diperbaiki karternya sama housing oli ya, itu ya. Mudah-mudahan oke sih. Sementara masih pakai pertalite ya. Q4 udah masuk belum Pak? Masuk, alhamdulillah masuk. Di Q4 masuk. Ini baru kali ini nih soalnya dites. Aduh ya seperti itu ya, karena ini mendadak soalnya. Tadinya mau dipakainya lebaran haji, tapi karena sekarang ada urgent harus pulang, kita pakai ya. Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan tidak ada problem, tidak ada apa-apa. Jadi kita makainya juga halus aja ya, karena ini belum kepegang juga kan, baru 3 mingguan, baru 3 mingguan. Karena kemarin juga kita tinggal seminggu, jadi kita baru pegang 2 mingguan. Jadi barusan bayar tol 23.000 ya. Ini bayar lagi kapan nak? Japek ya? Baru bayar lagi nanti keluar Japek. Oh bayar 34 ya. Cari di Pamulang itu 11.000. Barusan bayar 23. Ntar Japek 20. Iya. Terus nanti Bandung 50 ya. Iya, ya itu ya. Jadi ke Bandung itu 4 kali berarti bayarnya ya. Kalau lewat tol Pamulang itu 4 kali bayar. Baru bilang tidak macet, macet tuh. Di padat ya. Nanti ada percabangan kalau nggak salah yang ke tolnya bandara. Masih padat ya ini. Nah kalau keadaan kayak gini tuh di situ ada tulisannya tuh 11 km per liter ada tulisannya ya. Jadi kalau tipe ini sudah dibagi gitu, jadi nggak per 100 lagi ya. Biasanya kan 10 per 100 berarti 110. Kalau ini dia sudah bagi tuh 11 km per liter. Ya seperti ya. Jadi sudah dibagi, sudah enak lihatnya, nggak usah ngitung-ngitung lagi. Jadi masih 111 karena keadaan jalan begini. Ya ini kan akumulasi dari yang kita jalan di kemarin-kemarin karena kita nggak nolit, benar kan Rip? Nah nanti kita lihat aja. Nah ini kekurangannya cruise controlnya belum ada. Tapi lubangnya ada dan di sananya juga ada celokannya. Jadi tinggal beli aja sebenarnya. Nanti bisa dipasang cruise controlnya. Jadi nanti kalau keadaan jalan lancar tuh enak ya. Sama limit speednya juga bisa kita atur. Nanti ada buzzer kalau kecepatan melebihi yang kita atur ya. Karena kan ada di tempat tertentu yang tol tidak boleh lebih dari 100 kalau nggak salah. Kita ada di Japek, lagi di chat Japek, lagi di MSZ, lagi Japek, tol Japek ya. Masih standar sih, masih konstan aja RPM-nya, gigi 4 masuk. Terus di sini kan ada banyak sambungan nih, ya lebih oke ya, lebih stabil di sambungan. Lebih kedengeran aja. Oh kayak gitu ya, nggak terlalu berlebihan lah mantulnya. KM42
di flyover Japek. Nanti kita mau ke 57 ya, rest area, mau cari makan. Nah sekarang si rata-ratanya itu 13 average nya ya, 13 1 berbanding 13, 1 liter berbanding 13 kilo. Naik lagi ya, karena kita konstan di kecepatan 100 gitu. Kita turun dari tol Japek, nah, disambut dengan truk-truk ya di bawah. Banyak truk-truk di bawah. Agak jauh dari sini nanti ada tol Purbalenyi. Ya, truk semua ya. Oke, kita di rest area 57. Kita udah isi bensin ya, jadi udah 300, barusan 200. Kita cari nah ini nanti beli sate aja nih, Haji Yeti Sate Maranggi nih di depan nih. Cari parkir, kita bungkus aja. Tinggal cari tempat parkir. Ini cabangnya yang Purwakarta ya kalau nggak salah. Oke. Udah isi bensin di situ, lagi beli sate. Nah ini mobilnya. Ya. Bodinya belum dipoles, masih banyak baret-baret. Angin gede. Ya ini buat thumbnail nih, buat thumbnail bagus nih. Nah ini nih. Ya situ ya. Tinggal poles Mang Urip. Ini mau ngelepas ini karbon tapi takut catnya rusak, belum berani, nanti aja. Nah segitu ya. Gerimis nih, mau hujan. Oke, ini satenya si Urip, sate apa Rip? Sapi. Ini kambing nih 5 biji. Ya 5 biji cukup lah. Harganya satu tusuknya 6.000 ya, mahal. Tapi ya worth it sih karena terkenal dan enak. Ini cabangnya yang Sendok mana, Bu? ngeri nih kalau pakai ginian nih. Iya. Tuh satenya kayak gini. Ya, tinggal pakai sambal. Mantap lah pokoknya. Sambalnya kayak gini tuh. Seperti biasa ya. Pedes. Kecapnya mana? Oh, lagi cabai-cabainya, Nak. Kecapnya kayak gini. Kayak kental. Wah, enak banget ya. Udah. Kalau mereka pakai yang sapi. Sapi apa kerbau kamu? Sapi, kecap sama kambing. Ini mantep banget nih. Habis. Yang di sini 20.000, tapi nggak respon. Halo nggak respon. Tuh 20.000 ya. Jadi 11, 23 ditambah 20.000. Nanti keluar tolnya 50 berapa lupa nih kalau di Cileunyi. Gitu ya kalau ke Bandung ya. Di sini memang paling panjang. Pokoknya harus spare di sini sekitar ya minimal tuh 60.000 ya minimal. Spare tolnya, kalau enggak tekor nanti kurang. Saldo ini tadi tinggal 113.000 karena sudah diisi 100 tadi.
KM 95. Sekarang jam 14.41. Jadi cerita ya, walaupun ini Matic-nya sama dengan 406 AL4, tapi ECU-nya kan beda ya. Kontrol unitnya untuk si Matic itu beda. Saya rasa yang ini lebih pintar ya. Dia bisa tahu kapan harus ngoper gitu. Jadi lebih pintar lagi dibanding yang AL4-nya 406 gitu. Seperti kalau tarikan awal walaupun cc-nya kecil dia lebih loncat ya. Lebih tenaganya lebih oke. Terus kalau tanjakan kayak barusan nih, dia lebih cepat ngoper kickdown walaupun gasnya itu kita nggak tekan habis untuk kickdown. Kalau di 406 kalau mau kickdown kita mau nggak mau harus hampir full ya itunya, injek gasnya full baru dia kickdown gitu. Jadi yang ini lebih pintar ya Matic-nya, walaupun Matic-nya sama tipenya. Apalagi mungkin yang tipe yang 308 turbo ya, karena dia sudah Matic-nya 6 speed Aisin, mesinnya turbo, torsinya di atas 160 HP, tinggi banget ya. Kalau ini 100-an HP, 1600 cc. Ini pun sebenarnya udah lumayan tenaganya ya, untuk tidak bercicilan lah, untuk jalan sopan itu udah enak. Mungkin kalau ini kan dalam nggak ngejek ya, dia kalau agak nanjak dia pasti kickdown walaupun kita nggak kickdown, benar. Walaupun kita nggak kickdown, kick kan ditendang gitu kan, kita nggak tendang itu gasnya, dia akan kickdown sendiri kalau dia ngerasa ini tanjakan. Pinter ya gitu. Jadi kita nggak kehilangan tenaga jadinya nyarip. Cuman kita kan batasin kilometernya 3.500 karena ya mobil ini tuh jarang dipakai luar kota. Saya takut overheat, takut apalah banyak hal ya. Jadi RPM-nya kita batasin 3.500 RPM dulu gitu. Dari takutnya dia kaget. Suhu sih relatif normal ya, di 90 derajat. Bahan bakar sekarang berapa? 14 ya? 14 per liter ya. Padahal agak tanjakan juga, tapi sekarang udah angka ke 14. 1 liter 14 km. Ya gitu, seperti itu ya. Ya kalau dibanding Innova Reborn ya kenceng banget. Ngegas kayak dia bisa. Bisa ya? Karena ini gasnya karena pelan, karena takut gitu. Jadi kita ngegasnya baru megang. Gasnya kita pelan-pelan terus ya Rip. Iya. Kita nggak ojek-bejekan karena takut, karena perjalanan masih jauh dan kita belum pegang ini mobil secara tahu karakternya. Udah gitu orangnya itu nggak pernah keluar kota gitu, hanya dari rumah kantor. Karena untuk yang keluar kota dia ada mobil satunya lagi gitu, mobil Jepang, agak padat ya. Jadi kalau saya kesimpulkan itu mungkin karena 406 kan tipe mobilnya touring ya. Di touring itu lebih halus, nggak galak gitu. Tapi ya nyaman jadinya ya, kita makainya tuh nyaman karena memang tenaganya kan lebih gede daripada ini gitu. Dengan halus aja dia sudah oke. Dan dia tuh kalau udah di tol itu kenceng banget mobil itu. Ya karena seksinya besar ya. Suara mesinnya juga nggak terlalu meraung ya Rip ya. RPM merendah juga, kecepatannya agak tinggi gitu. Jadi memang beda karakter, kita nggak bisa bandingkan ini dengan itu karena beda cc, beda karakter, beda kelas gitu ya. Kalau ini masuknya masih city car ya kalau mau saya, karena memang cc-nya kecil ya, walaupun ruangannya gede gitu tapi cc-nya kecil. Jadi cocoknya untuk di dalam kota. Kalau luar kota itu memang minimal itu 2000 cc baru. Atau ini nggak apa-apa tapi yang turbo gitu, karena agak kurang tenaga menurut saya, kurang lah. Bisa tapi maksa, bisa kencang bisa tapi maksa, jadi kitanya agak maksa dikit gitu. Benar Rip? Ya, baru pertama bisa. Ya ini kan pertalite nih, nanti kita kapan-kapan kita coba pakai pertama. Nah bedanya lagi ya, ini kita bukan, ini perasaan kita aja, opini kita sama-sama masih urip
Ini kalau misalkan pakai ini 100 itu nyonya udah ngomong jangan kenceng-kenceng gitu. Tapi kalau pakai 406 120 itu dia diam aja. Ya gitu. Jadi ya kayak gitu ya. 120 dia diam. Pakai ini 100 aja dia udah jangan kenceng-kenceng begitu. Mungkin apa nggak tahu deh, getarannya mungkin udah mulai berasa gitu atau gimana. Gimana, Rip? Atau suara mesinnya sedang berasa? Iya kan. Ya kayak gitu. Sampai Bandung KM 145. Sebentar lagi keluar tol ya. Di atas kita kereta cepat Jakarta Bandung. Ini rest area depan ya, Buah Batu. Kita 14 terus. Cuaca hujan tadi ya sebentar, sekarang udah cerah lagi nih, mantap. Kalau jalan sih padat tapi lancar. Sekarang jam 3 lewat 20 menit, jam 3 lewat 20 menit. Cuaca di luar 28 derajat ya, segitu ya. Tol mana ini? Bandung ya, udah keluar tol Bandung. Ini kayak tol sementara ya. Tapi sekarang karena nggak perlu ada orang sih, jadi nggak perlu harus kayak dulu lagi ya. 50.000. 52. Jadi 52 kan. Berarti totalnya 11, 23, 20, 52. Berapa? 100 ya kurang lebih. Jadi kalau tolnya ke Bandung dari Pamulang tuh 100. Cukup 100. Tapi di sisi 150 aja biar tenang. Seperti itu ya. Kalau kemarin kita ke Bali pas habis tol itu 820.000. Mahal banget ya. Nanti mungkin kalau sampai ujung sekitar 900-an bisa. Bisa lebih, Bu. Ya, antara itulah. Sampai ujung Pulau Jawa mungkin sekitar 900. Ya. Tadi kalau tol lurus itu ke Jatinangor ya, ke Jatinangor, ke Sumedang. Itu kalau yang lulusnya itu tadi, karena udah nyambung sekarang. Kita keluar tol Cileunyi langsung ke Tasik. Nanti kalau Tasik udah ada, mantep lagi. Ya cuman 45 menit dari sini. Kalau sekarang bisa 3 jam. Kalau sekarang ya paling cepat 2,5 jam ke Tasik itu dari sini. Tapi nanti kalau udah tol 45 menit katanya. 2024 selesai tolnya. Mudah-mudahan tidak mulur, tidak molor. Tepat waktu. Ya biasa sih agak molor dikit paling dari perkiraan. Ya mudah-mudahan aja ya. Jadi cepet nih dari Jakarta nanti kalau ke Tasik cukup 4-5 jam aja udah nyampe. Tadi jalan apa sih ada? Dan apa namanya? Nagrek masih agak jauh ya. Cuma barusan nanjak turunan gitu dia lebih ini ya, lincah, respon dan rigid ya. Jadi si setirnya tuh dilincah dimaininnya ya, karena emang karakternya keras sih, soknya keras. Jadi sok keras itu sebenarnya enak untuk manuver ya, untuk zigzag gitu lebih enak, tidak rolling gitu. Apa lagi macet ya, kiri aja padat, terus kiri, terus kiri, terus kiri, terus kiri. Oke, gas.
sekarang jam 15.49. Kita di Nagreg. Nagreg itu satu jalur ya. Karena jalur yang satunya tuh yang ada sebelahnya. Ini bahaya nih motor. Lawan arus. Iya. Jadi nanti ada 2 jalur situ ya. Yang kemarin tuh ada insiden mobil sedan kena truk ya. Karena kagok kali mundur dia kalau nggak salah. Mundur mau, harusnya jangan mundur sih ya. Agak bahaya. Dia kelewat ke Garut, nggak Ciawi. mau ke Ciawi tapi salah belok. Nggak tahu kayak gitu sih kalau di video ya, nggak tahu kalau sesungguhnya. Nah dia tuh mundur kelihatannya, tapi nggak tahu juga. Soalnya kan hanya di video, hanya asumsi perkiraan. Ini di sini. Iya di sini nih, di sini kenanya nih. Ya, dia di situ berhenti. Ya nggak tahu juga ya, soalnya kan di video. Kita arah Ciawi. Nah, Lurus ke situ ya, belok ke sana. mulus jalannya. Ini masih satu arah ya, harusnya ke sana tuh. Harusnya ke sana kalau mau itu, jangan ke sini kayak motor tadi. Serem. Kalau mobilnya terlalu kanan bisa kesenggol. Nanti yang salahin mobil juga. Sholat dulu ya di pom bensin. Karena sudah jam 4 lewat, nanti nggak keburu. Biasanya kita gantian ya kalau sholat. Ibu-ibu dulu, baru nanti bapak-bapak. Sambil nunggu yang sholat, kita cek mobil yuk. Nah, ini bisa dibuka kalau pintunya dibuka. Kalau nggak bisa. Untuk safety ya, keamanan. Aduh. Kotor. Ini agak ceper sih belakang, ntar mau tak tinggiin. Kayaknya bekas diturunin. Mesinnya panas. Airnya sih cukup kelihatannya. AC-nya sih dingin ya. Tuh sampai berair. AC dingin. Waktu itu bilangnya kompresor baru. Ini kompresornya mahal ya. Gantungin. Pegangin. Kompresornya tuh 6,5 juta kalau nggak salah. Jangan gitu. Pegangin saja. Jangan gitu. Ini gampang patah. Ya. Dia kompresornya baru. Dia cerita yang Bang punya sebelumnya. Nah, cuman ini nih ya. Aduh. Agak geter. Mountingnya nih agak turun. Jadi harus ganti. Mounting mesin. Tapi masih bisa sih, tapi udah agak turun. Suspensi juga dia udah rekondisi ya, udah perbaikan. Busing-busing semuanya baru. Gitu. Ini udah ditutup sekarang ya. Kemarin nggak ditutup. Itu ya. Panas juga. Megang sesuatu. Suhu normal. Aman. Ban belum dicek sih, tapi aman sih lihat dari tekanannya. Kalau kembangnya sih masih bagus ya, masih kandel, kembangnya masih oke. Ya sih itu biar adem dulu. Nah jeleknya pakai coolant tuh gitu tuh, suka ijo-ijo di radiatornya. Makanya ya kalau ganti coolant yang bagus sekalian ya. Kalau yang jelek malah ngerusak radiator. Itu radiatornya ada ijo-ijonya. Nanti kapan-kapan mau saya kuras aja dulu, dibuang dulu, nanti kita ganti lagi coolant. Kasih coolant yang bagus. Ini kayaknya jelek nih coolantnya. Nanti kita kuras.
Seperti itu ya. Kita mau sholat dulu. Ya, kita udah selesai sholat. Sekarang jam 4:22. Selesai. Minum dah, minum. Udah mulai Minum teh kasih teh. udah mulai redup ya ini ya matahari. Teh kecil. Karena sudah jam 5:14. Jalannya padat. Ya. Ada apa mau? Ini gentong nih, depan gentong. Air putih. Wajar sih padat biasanya di gentong ya. Ini yang kemarin di sini tuh yang banyak banget yang itu ya, pas lebaran macet parah. Ada dibuka ke belakangnya Bu. Gentong. Aduh, banyak YouTuber biasanya di sini. Tapi jalannya untuk naik tuh sudah 2 jalur ya, udah gede, bagus lagi. Mulus. Jadi bisa langsung lega ya, bisa langsung umbat dari bawah. Kacang balik. Tuh, ini tinggi Boleh. banget kan tuh. Ini lagi soalnya. Tinggi, di sini banyak YouTuber biasanya nih pada bikin video. Ini gentong. Gitu, di sini. Biasanya di situ suka banyak yang bikin video ya. Cuma karena sepi kali, bukan hari Minggu. Dari situ dia bilang gak kuat. Banyak yang kuat di situ ya. Karena di sini tanjakannya panjang. Nah, dari sini awal tanjakannya. Tanjakan gentong. Kita sampai Ciawi. Kota Ciawi ya. Setelah Ciawi Raja Polah. Setelah Raja Polah Cisayong, setelah Cisayong Indihiyang. Setelah Indihiyang Tasik. Ya ini kota Ciawi nih, rel nih. Rel kota Ciawi ya sekarang di kita. Oke, terus. Itu masjid Ciawi situ. Jam 17.35 guys. Ini depan bis Tasik Lebak Bulus. Berarti dekat kita ya sana. Poolnya di Gaplek. Jadi kalau mau ke Tasik nggak bawa mobil lewat pakai ini nih. 90.000. Naik ke pas Covid jadi naik 90.000. Kayaknya belum turun lagi. Kalau sebelumnya 65.000 sebelum Covid. Berarti ada hikmahnya ya Covid itu bisa naikin ongkos. Kalau udah naik kan susah turun. Kalau Ciawi ke atas, Ciamis ke atas, kita ke kiri masuk kolong. Nanti kalau ada tuh sampai sini kali ya. Tuh. Pertigaannya dibikin terowongan ya, jadi lancar. Masuk Raja Polah. Raja Polah tuh banyak ini ya, kerajinan, toko kerajinan. Sebelah kanan Ramai sekarang. rame ya sekarang. Ya Raja Polah sih kotanya hanya di pinggir jalan ini aja. Karena dia Raja Polah apa kecamatan atau apa? Bukan ya? Bukan, kalau kecamatan kan Ciawi. Udah mulai gelap ya. 17.40. Akhirnya sampai ya di tempat.
rumah sana, rumah duka. Baru sampai. Tadi mampir dulu ke rumah saudara yang satunya, sholat maghrib, sekarang udah isya. Ya itu aja videonya ya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi. Ya sedikit tambahan ya video. Jadi sekarang bensinnya tinggal segini nih. Di atas seperempat ya, kurang lebih mungkin habisnya 150 kurang lebih ya, 175 lah, ada 175, Iya. 175.000 ya kalau lihat sisanya. Terus kilometernya 288, 290-an lah, itu ya kurang lebih itu untuk bensinnya. Ya ralat ya, tadi kan saya bilang yang 11 per liter atau 14 per liter, terakhir 17 per liter, itu salah ya, mohon diralat. Itu adalah jarak rata-rata yang ditempuh sama mobil harusnya.